88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor di mana beberado siang hari ini di Sriwijaya Siang, tentunya di obrolan UMKM mencak biasa dari jam 11 sampai kaget di jam 12 ya. Kita bakal ngobrol bersama pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan pastinya Dodolor juga bisa nonton obrolan kita siang ini melalui YouTube kita, yaitu Pro 4 Palembang ya. Jadi Dodolor bisa nonton langsung karena di Studio Pro 4 sudah datang narasumber kita siang hari ini. Jadi di siang hari ini ada Cek Widianti yang selaku owner Putri Humaira Galeri. Jadi siang ini kita bakal membahas tentang usahanya Mbak Widianti atau Cek Widianti, yaitu usaha salon yang guna ke produk-produk tanpa merkuri. Aslinya produk-produknya ini berarti produk-produk yang halal galo dan dari bahan alami. Assalamualaikum Mbak Widianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Widianti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita ngobrol selama 60 menit ke depan ya. Kalau kayak di banyak yang nak kita tanya ke. Dan pastinya sebelum kita lanjut ke obrolan kita, mungkin Mbak Widianti nak nanyo atau nak kenalan dulu sama pendengar Perempat nih, dulur-dulur Perempat yang dengar kita siang ini. Benar-benar. Oke, kita pakai bahasa Palembang. Bahasa Palembang boleh. Iya, karena kita orang Palembang nih, orang Palembang asli ya. Terima kasih atas panggilannya ke sini, yang sudah support juga. Kita di sini memperkenalkan dulu ya, nama saya Ibu Widianti, kelahiran Palembang 29 Oktober 1976. Jadi udah masuk umur juga ya. Iya. Tapi masih muda kok. Alhamdulillah. Masih awet muda ya, karena mungkin banyak yang bilang gitu. Terus Mbak, ini usaha ya kan, Cek ya, kita panggilnya Cek Widianti. Cek ini Cek Widi ya, betul banget. Cek Widi ini selaku owner Putri Humaira Galeri ya. Ya. Humaira Galeri ini sebenarnya apa sih, Cek? Itu tuh sebenarnya nama anak kita yang bungsu. Namanya Putri kan. Humaira itu kan kalau dalam Islam itu ke merah-merah jambuan gitu. Karena anak kita dulu lahirnya pipinya merah-merah, jadi diberi namalah Putri Humaira. Galeri itu itulah, jadi ada teman bilang, galeri apa kamu tuh sebuah toko? Bukan, di situ tuh galeri itu kita juga dulunya ada salon menyiapkan perlengkapan pakaian pengantin. Jadi pernak-pernik, kalau ada sewa tari menari gitu. Jadi kayak sewa-sewa baju juga dulunya. Iya, bener dikasih nama galeri ya, karena memang banyak ya, Cek. Banyak. Sampai sekarang itu masih ada. Masih ada. Jadi untuk sekarang Putri Humaira Galeri ini lebih ke salonnya kah, atau tetap seimbang nih, Cek, antara salon dan juga galeri sewa-sewa bajunya ini? Seimbang kayaknya. Kalau ada yang perlu kan mau tanya-tanya ke kita gitu, masih mau sewa aja, ada juga pengen mau cariin mua gitu kan. Kadang-kadang juga setelah tahu saya udah hijrah lagi ke Palembang, karena memang dulu akhirnya di Palembang, berkecimpungnya di Palembang, hobinya dulu kebetulan. Jadi cerita sedikit ya. Nggak apa-apa, kita cerita banyak-banyak. Asal mulanya kita usaha di salon ini karena dari kecil itu orang tua itu sebenarnya mencari basic keahlian, kira-kira yang menonjolnya di bidang mana gitu kan. Kayaknya ke bidang seni itu lebih tinggi, jadi dulu masih kecil dimasukkanlah ke sanggar tari. Kalau zaman dulu kan itu anak-anak muda tuh kan lebih senang ke tari tradisional. Jadi dari umur 3 tahun sampai udah remaja memang sudah berkecimpung ke dunia seni, terus sering masuk salon dan keluar salon. Ya, pasti kalau nari kan harus make up ya, Cek ya, keluar masuk salon. Awalnya itu orang yang make upin kita kan belum bisa, masih kecil kan. Jadi dari berkat gitulah masuk ke TPRI segala macam lah, udah pernah semua gitu kan. Kalau dulu kan kalau kita nari-nari itu sering dipanggil-panggil keluar ke Jakarta, itu enak banget memang, dibiayai Pemda. Dibiayai Pemda. Nah, jadi berawal di situlah, jadi kebiasaan mahirnya bisa bermi up sendiri. Jadi
bisa itu karena biasa, bisa karena biasa. Jadi dari situ mulai belajar make up sendiri. Di usia berapa Cek Widi bisa make up dewe? Umur kelas 6 ya. Kelas 6 berarti umur 11-12 tahun ya? Sudah bisa make up sendiri? Iya, karena repot ya. Kalau misalnya dulu kan yang paling sering itu waktu umur kelas 6 SD sampai SMA kalau misalnya. SMA kelas 3 udah pakai jilbab. Terus kalau situ kan kalau dulu pakai jilbabnya masih agak kaku ya. Tapi kalau sekarang kan pakai jilbab boleh juga mau nari gitu. Iya, tapi tetap menari, kan hobi tadi kan. Jadi karena sudah pakai jilbab terus belajar make up sendiri di rumah kayak gitu, Cek. Pokoknya dari kecil udah bisa ya. Jadi enggak, kalau misalnya kita mau ngisi acara enggak perlu panggil orang lagi, kita make up sendiri gitu. Maka dari itu ketika sudah dewasa udah mahir, terus orang bilang kamu make upnya kemana gitu kan. Jadi akhirnya make up sendiri, ya udah kamu make upin aku gitu. Oke, jadi mulai ambil job make up kan setelah itu. Itu dari umur berapa sudah ambil job make up, Cek? Berapa ya? SMP udah. SMP sudah? SMP juga udah ngasih pengantin kalau salah. Berarti memang sudah bakat dari SD belajar, SMP sudah diterapkan, sudah berani make up pengantin ya, Cek? Terus waktu SMP itu karena kita ke situ, ibu tuh senang gitu kan anaknya berkecimpung di situ, dipanggil-panggil kalau ada yang pengantin, terus masuk TPRI, terus mau ke Jakarta segala macam. Akhirnya ibu ada salon juga kalau dari awalnya dari ibu dulu kan didukung gitu. Jadi ibu membelikan alat-alatnya, alat pengantin juga. Nah disitulah jadi kami ini kebanyakan dulu keluarganya cewek. Jadi ada yang bagian make upin, bagi-bagi. Jadi sambil kuliah sambil sekolah bantu orang tua gitu. Jadi rata-rata di keluarganya Cek Widi kan cewek semua. Jadi ada yang make upin, ada yang nyanggul, masang sunting begitu? Benar. Jadi memang orang tua support ya. Jadi dibikinin salon lah, salon keluarga. Jadi dulu ceritanya waktu kita SMP kalau tidak salah aku SMP-nya SMP Muhammadiyah 1 Bukit Kecil ya. Jadi karena kita hobi di situ, kepala sekolahnya mau ini nih nikah, kalau saya sudah almarhum ya, Pak Yudi itu. Jadi dipanggilnya, disuruh saya yang nari tangganya, terus dia maunya make up sama mbak saya, terus mau pakai baju dari salon. Dari salon gitu. Oke, jadi memang sudah dari kecil keluarga support juga, orang tua support, jadi sampai sekarang buka usaha salon sendiri tahun berapa? Tahun berapa ya? Itu gara-gara gimana? Saya itu sempat jadi dosen juga dulu pernah tinggal di Bengkulu kan 20 tahun, baru hijrah 1 tahun ini ke Palembang lagi gitu. Jadi karena kita nggak ada kerjaan lagi, terus saya berusaha untuk buka salon lagi gitu. Tapi bukan di Bengkulu. Di Bengkulu itu kita buka di rumah. Siapa yang mau, tetangga atau siapa yang kenal gitu kan. Oh, jadi kayak mereka datang ke rumah tapi nggak berbentuk salon, Cek ya. Awalnya satu kamar anak. Oh, dijadiin itu. Jadi salon. Jadi nggak begitu repot kan. Mau cari pegawai segala macam. Saya sendiri yang itu. Jadi berawal dari situ kita buka salon benar di Lubuk Linggau. Ya lumayan. Sewa ini gedung kalau salah kan. Nah terpaparlah pas Covid ya. Oh, jadi jatuhnya pas Covid kemarin itu. Orang tidak berani kan kalau. Iya. Tapi saat itu waktu pas Covid saya juga gimana ya, kita terapkan sanitasi kesehatannya masih ada juga, tapi nggak begitu. Nggak begitu banyak kayak sebelum Covid ya, Cek. Tapi tetap orang-orang pada protokol kesehatan jaga pakai masker segala macam kalau perawatan. Termasuk salonnya saya itu berani masuk. Karena kita pakai itu tadi kan. Karena memang juga rumahan nggak yang rame-rame banget ya pastinya, Cek. Pasti cuman kayak 1-2 orang sudah ada full gitu, karena kan Cek gawe kenya dewek lah istilahnya, kalau kata wong Palembang kan ada pegawai. Jadi memang Cak kalau ada 2 wong tuh sudah
antri lah istilahnya ya. Kemarin kalau tidak salah waktu di Lubuk Linggau ada pegawainya 3. Yang di Lubuk Linggau ada 3 sebelum COVID, berarti ada 3. Kendalanya kita itu kemarin tuh sempat lama maju, tapi karena saya ini sering warawiri ke Palembang gitu kan, kadang ada di Bengkulu, kadang di Linggau, kadang di Lampung ya. Jadi usaha itu baru, pegawai ini yang susah carinya gitu. Yang Gitu. dipercaya gitu. Iya, pastinya susah cari tangan kanan istilahnya tuh ya untuk jaga usaha kita karena kita galak pergi-pergi tuh tadi. Iya, jadi daripada jadi dibawa lah calon ke rumah lagi, balik ke rumah lagi karena COVID tadi kan. Iya, karena COVID tadi. Jadi memang segala usaha sih waktu zaman COVID tuh runtuh galau, campak galau karena memang cukup panjang waktunya, hampir 2 tahun, terus juga banyak protokol-protokol yang kadang uang tuh males meloinya, kadang harus bermasker dalam ruangan tuh engep istilahnya tuh kan, apalagi sambil perawatan tuh ya nak relax kan, tapi karena pakai itu jadi di 2020-an tuh runtuh karena COVID salonnya. Nah ini buka lagi di Palembang sudah dari tahun berapa berarti? Kayaknya baru ya. Baru-baru ini. Baru ke rumah lagi, terus karena teman itu udah tahu basicnya kita kan, memang sekolahnya asalnya dari Palembang, SD, SMP, SMA sampai kuliah kan. Nah ke hijrah ke Bengkulu itu karena ikut suami kan. Nah jadi teman-teman tuh udah tahu karena melalui media sosial juga ya, dia lihat karena dia buka salon gitu. Jadi masih datang ya. Jadi ceritanya mau di stop, tapi karena teman yang butuh, keluarga juga banyak yang butuh, dibawalah lagi alat salon itu. Oh, jadi memang benar-benar di Palembang dibuka lagi. Karena wong lah tahu kualitasnya Jadi wong tuh daripada cari salon baru lagi, yang sudah tahu dicari lagi. Jadi promosinya melalui Facebook, Iya benar. Wong tahu kita buka lagi dari Facebook. Kalau tidak salah dulu kemarin waktu di Lubuk Linggau, itulah gunanya media sosial kan. Jadi semuanya bisa lihat. Saya masukkan di FB kalau salah. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang, dia perawatan, dia lihat cara perawatan kita gitu. Nah dari situlah banyak yang inbox. Orang Palembang yang inbox. Orang Palembang. Rupanya aku pikir orang Palembang nih yang banyak butuh ya. Iya. Karena di Palembang nih sudah bisa dikatakan memang banyak salon yang memang khusus betino, tapi dia tuh galak bercampur-campur, ada yang eyelash, ada yang kalau Cek Widi sedewek di salon Cek Widi tuh khusus perawatan apa sama gunting rambut juga bisa, atau sama make up juga bisa. Kalau gunting rambut itu saya kan perlu kursus lagi. Kalau yang model-model sekarang belum. Kalau potong rambut gitu, apa namanya? Oval. Smoothing. Smoothing. Semuanya ada, cuma terkecuali itu tadi. Model anak zaman sekarang. Ada pakai eyelash kan enggak boleh dalam eyelash. Islam. Iya. Eyelash sama apa? Nail art ya, Cek. Jadi memang pokoknya khusus untuk muslimah. Jadi untuk perawatan tubuh dan juga perawatan rambut. Ya enggak, Cek? Karena memang itu kan tidak boleh, Cek, yang eyelash sama nail art itu. Jadi memang nanti sholatnya. Iya, itu memang ruduknya udah bisa menempel. Udah nempel, udah nyentuh. Jadi Cek Widi ini memang khusus muslimah yang memang cuman perawatan badan sama rambut. Nah, kalau untuk pasang eyelash sama pasang nail art tidak bisa Nah Cek, masuk ke tema kita Nah Cek Widi ini kan usaha salon yang guna ke produk tanpa merkuri karena banyak sekarang produk-produk yang dijual di toko oren segala macam, dijual-jual uang tuh kan kadang kita tidak tahu kandungannya Cek. Kalau Cek Widi dewe, produk-produk yang dipakai ini buat dewe atau memang sudah ada suppliernya dewe Cek? Kebetulan kita buat sendiri gitu di rumah. Nah jadi kalau misalnya orang mau perawatan, ada juga mau perawatan perkawinan ya. Tangas segala macam Cek Jadi dari situlah kita buat sendiri, misalnya dari kelapa gitu kan, dari kelapa kita. Ini yang kelapa ya. Nah ini untuk perawatan tubuh nih. Nih putih warnanya. Jadi ini kan dimasukkan di kulkas ya selama seminggu. Jadi kalau kita tuh mau merawat calon pengantin, nah kita nerima yang cewek khususnya.
Jadi dimasukkan di kulkas dulu pas dia mau hari Minggu atau misalnya perayaannya hari Minggu ya. Jadi hari Jumat lah Kamis Jumat kita ke rumahnya, kita luluri, kita bersihkan ini seluruh badannya gitu kan, dengan memakai produk kita gitu. Jadi memang home service juga ya Cek kalau untuk pengantin. Untuk pengantin. Jadi produk itu dibuat dewe, ada berapa macam Cek produk yang Cek Widi buat untuk misalnya pengantin atau untuk krimbat lah. Krimbat pasti buat dewe juga. Kalau krimbat belum, krimbat masih pakai produk tapi yang sudah lisensi halal. Benar. Untuk yang perawatan tubuh sama apa tuh skincare ya. Skincare. Tapi yang karena kita nggak jual bebas karena memang yang minta ini yang kenal khusus dengan kita ya. Jadi by request ya Cek istilahnya kalau kata anak muda zaman sekarang tuh. Siapa yang mesen aja. Yang kita buat jadi tidak ada nyetok banyak-banyak Cek. Jadi untuk kerimbat dan segala macamnya masih ada pakai produk lain tapi produk yang lisensi halal ya Cek. Orang percaya itu karena kita memakai juga. Kadang-kadang kalau saya pakai make up terus udah ya dicolong lah sama teman gitu kan. Kamu pakai bedak apa gitu kan. Kadang bingung ya. Ngaku orang kayak gitu ya, pengen rupanya kan. Pengen tahu dia. Apa dia mau nanya apa gitu kan. Ini jadi buat sendiri katanya ya. Jadi ada yang banyak juga yang mesen karena kita sering pergi keluar kota itu, jadi yang mesen itu orang Lubuk Linggau, orang Bengkulu, karena jadi udah banyak istilahnya hand carry dibawa dewe. Ketika Cek datang ke mesan. Lubuk Linggau, Cek bawa sekalian Cek ke rumah keluarga misalnya gitu. Jadi pas kalau misalnya ke Palembang, teman-teman di Palembang yang mesen gitu, lewat ongkos kata orang Palembang tuh jadilah. Iya, balikan ongkos jadilah. Jadilah. Cek kita ngobrol lagi ya. Tapi sudah lagu-lagu yang bakal kita putar ke sudah ini. Jadi kita bakal balik ngobrol lagi. Dan untuk dulur-dulur yang nak nanya sama Cek Widi, boleh langsung ke WhatsApp-nya kita di 0897 7884 884 atau bisa juga melalui YouTube channelnya Perempat RRI Palembang. Di sana dulur bisa komen langsung kayak kita baca ke dan kita tanya langsung sama Cek Widi. Untuk itu kita break sebentar. Dengarkan dulu dua lagu yang nak minta putar ke sudah ini. Ikan pahit, kelaponyo mudo, dibungkus daun salad rapi-rapi, dikebet tali mesiang.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kak, minuman. Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok. Ya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu, Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gaya bukan selalu dikenang. Asal ke bagus, buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus, untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang, membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jolang, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita. Kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus, buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus, untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang, membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jolang, tunjuk
budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur di mana berada, masih di Sriwijaya Siang di obrolan UMKM kita siang hari ini ya, bersama Cek Widi, owner dari Putri Humaira Galeri. Dan tema kita hari ini adalah usaha salon dengan gunoke produk tanpa merkuri. Jadi Mita ingatkan lagi sekali lagi bahwasanya acara kita siang hari ini bisa dulur tonton langsung di YouTube channel kita Perumpat Palembang, dan juga bisa langsung didengar melalui aplikasi kita RRI Digital ya. Selain di 88,4, jadi dulur dengan mudahnya kalau nak meloi obrolan kita. Dan kalau dulur ada pertanyaan nanya untuk Cek Widi, boleh langsung tanya ke WhatsApp kita di 0897 7884 884 ya, kaget langsung dijawab sama Cek Widi. Cek Widi, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Oke. Jadi kan kita ngomongi produk-produk Cek Widi nih yang katanya produk tanpa merkuri dan memang handmade, dibuat dewe. Nah pastinya uang bertanya-tanya apa motivasi Cek Widi nah make produk yang berlisensi tanpa merkuri di salon Cek Widi dewe. Ya oke. Jadi awalnya kita cerita lagi karena pembuatan itu, karena kulit saya ini sensitif gitu kan, kebal dengan produk-produk buatan orang. Jadi disitulah terpicu untuk pengen membuat awalnya pengen membuat produk itu untuk kita pakai sendiri gitu. Apa cocok apa enggak ya. Memang Allah itu sudah menyediakan apa yang sudah tersedia untuk kita gitu, umat manusia di dunia ya. Jadi ceramah gitu di sini. Tidak apa-apa. Kita sambil menyelam minum air ya, sambil ada diselip-selip ke Cek Widi dikit. Karena basicnya tadi entah ya. Semuanya kita itu baliknya ya karena Allah gitu. Nah jadi berawal karena saya itu termasuk enggak apa-apa cerita orang yang gimana ya, yang telat, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Cek. Itu kan pengaruh ke kulit juga kan. Yang telatnya dapat halangan, dapat menstruasi. Nah, jadi ceritanya dulu mungkin ya guru agama saya sekarang ada di Medan, bahkan masih akrab, terus ada media sosial ini sering komunikasi, sering teleponan gitu kan. Mungkin beliau dengar juga jadi tahu memang benar apa yang saya cerita itu sesuai dengan realita ya. Jadi kan kalau dulu ada buku ini ya, apa namanya? Sholat ya. Tuntunan sholat. Dipanggil gitu, aku terkejut kenapa aku dipanggil, yang lain nggak dipanggil gitu. Ini kok nggak ada bolong-bolongnya gitu sholatnya. Curigalah ibu guru agama ini kan. Benar belum dapat halangan katanya, udah SMA gitu. Benar Bu. Jadi itu termasuk penyakit katanya kalau misalnya enggak halangan. Ya termasuk takut juga Bu, kenapa saya tidak seperti wanita yang lain gitu kan. Jadi disitulah saya juga sholat tahajud, berdoa minta supaya seperti wanita kebanyakan gitu. Bilang juga sama orang tua, bahkan sempat mau ke dokter gitu. Saya lahir yang bungsu perempuan. Bungsu perempuan. Yang begitu memang diperhatikan gitu, terutama ayah saya gitu. Yang paling sayang itu ayah saya. Nggak tahu, pokoknya kadang-kadang adik-beradik itu saya tuh sering dipanggil gimana, anak kesayangan ayah lewat gitu. Ya anak cewek bungsu lagi kan. Bungsu lagi anak kesayangan gitu. Nah sampai orang tua udah meninggal juga kita masih terkenang kasih sayangnya gitu kan. Jadi berawal tadi ke kulit tadi karena kita belum ada hormon ke situ kan. Jadi telat halangannya ini. Telat, orang sudah halangan dapatnya SMP, kita SMA kelas 2 kalau salah baru dapat. Itu pun karena ketakutan mau
mau ke dokter kan. Aku pikir di dokter mau diapain gitu kan. Ya takut kan karena itu kan bagian dalam kan. Iya. Apalagi kita perempuan kan. Enggak taunya karena ketakutan itu akhirnya habis maghrib, sholat maghrib ada gitu. Pokoknya bukan senang bukan kepalang gitu kan, orang dapatnya itu kita. Berarti alhamdulillah Tuhan, akunya telat emang kan. Nah, jadi berawal dari telat ini karena kalau kita mau halangan itu kan sering timbul jerawat kan? Iya, Itu kan hormonnya kita itu kan. Nah, disitulah susahnya untuk bekas-bekas jerawat itu, bagaimana cara menghilangkannya. Bahkan orang tua saya yang laki-laki jadi mau nangis gitu. Saking perhatiannya, ayah saya itu belikan produk perawatan kemana-mana nggak ada yang cocok. Sampai kan ayah saya laki-laki, terus perginya ke kosmetik, datangnya ke toko kosmetik perempuan semua. Saking dia untuk sayangnya anak bungsunya, sama anak perempuannya semuanya dia perhatian gitu. Tapi karena anak bungsunya ini spesial mungkin ya. Iya dong. Jadi dari situ apalagi kalau misalnya saya nari-nari itu ayah saya yang paling depan gitu. Yang kalau zaman dulu pakai apa? Bukan HP ya, Kodak ya. Iya, Kodak. Yang paling depan fotoin ya, yang paling dari kecil memang kayaknya udah terpaut di seni ya. Bahkan mungkin video mungkin kalau masih ada mungkin dulu dibuat, suka nyanyinya aku gitu. Apa tuh buat apa judul lagu sendiri. Jadi lucu cerita ya masih kecil. Cinta seni ya, sudah nari, buat lagu sendiri juga. Ya, Mana terus kalau dulu kan pakai kaset diputer itu ya. Jadi ayah tuh sering puter lagi lagunya aku masih kecil. Tapi kan kalau sekarang pakai video kan lebih lucu ya. Jadi kalau pakai itu musiknya aja dengar suara kita yang masih kecil, akunya udah dewasa, aku juga tertawa gitu. Oh, aku masih kecil kayak gitu ya. Iya, lucu katanya. Jadi pengalaman itulah jadi kita untuk mengobati diri kita sendiri gitu. Jadi itu piculah jadi buat produk sendiri yang cocok untuk kita sendiri gitu. Mungkin karena kulitnya sensitif tadi. Awalnya dari situ aja. Jadi kalau pakai produk lain tuh bukannya tambah sehat, jadi tambah banyak. Karena sensitif. Iya. Alhamdulillah. Biasanya kalau misalnya orang keluarnya jerawat tuh dari SMA itu kan susah. Kalau dia dari SMP mungkin bisa kan hilang bekas-bekasnya kan kalau pakai produk yang cocok dengan kulitnya gitu. Nah, saya ini sudah SMA itu agak susah memang. Jadi pakai produk apa kok tambah banyak gitu. Apa hormonnya memang datangnya telat tadi kan. Kan dulu nggak bisa ngatainnya, mau keluar rumah aja malu gitu. Saking karena banyak hormonnya tadi telat, jadi telat ketika tadi. itu menumpuk, ketika Menumpuk. keluar galau itu jika Orang udah itu kata teman-teman tuh, orang semua sudah habis pas di SMA jerawatnya udah bersih gitu mukanya kan, kok kamu kuliah masih jerawatan. Betul. Jadi disitulah bekat-bekat jerawat tuh susah untuk menghilangkan. Bikinlah produk dewe. Alhamdulillah berkat kita tadi kan nggak begitu dalam gitu, bekas-bekasnya kayak mana bolong-bolong kayak orang tuh nggak, alhamdulillah. Jadi karena itu jadi sampai sekarang bertekad buat produk-produk yang nggak pakai merkuri. Alhamdulillah cocok di kulit gitu. Tapi untuk produk yang Cek Widi pakai di salon kan pastinya Cek Widi selektif ya milihnya. Itu ada beberapa produk yang Cek Widi pilih. Nah, pastinya untuk milih produk yang bisa Cek Widi pakai di salon tuh Cek Widi punya proses dak? Lama dak milih-milih kan? Banyak produk sekarang nih Cek, pastinya untuk nentukan sih kok produk ini yang Cek Widi pakai terus itu Cek Widi lama dak prosesnya atau dulu pakai yang ini? Semakin hari kok ketahuan minusnya ini ganti lagi, pasti Cek itu Cek. Iya, kebanyakan kayak gitu. Berawal dari kita jadi bisa sendiri gitu, coba-coba gitu. Kayaknya aku cocok yang ini ya, yang produk buat sendiri terus yang nggak pakai jangka waktu lama gitu. Jadi dari buah-buah gitu kan, udah bilang tadi dari kelapa kan, ya dari jeruk, bisa juga dari apa? Pepaya.
Oke, jadi memang Cek Widi buat produk-produk itu yang tidak bisa bertahan lama ya. Sebenarnya sekali dibuat dipakai dalam Dipakai jangka waktu sendiri. pendek terus tidak bisa disimpan lama-lama juga produknya. Iya, seminggu Heeh. dalam kulkas. Oh, seminggu cuma dalam kulkas. Berarti buatnya skala kecil baik, Cek, tidak ada yang Itu maka banyak-banyak. itu. Jadi kalau orang mau perawatan datang ke rumah, request dulu. Ah, heeh. Jadi kan kalau misalnya sudah perawatan terakhir, saya itu kalau merawat orang itu tidak bisa yang setengah-setengah. Heeh. Makanya datang lagi orang. Oh, jadi harus sekali terus datang lagi Cek itu Cek. Tagihan kayaknya Ah, enak gitu ah, kan. ah, ah. Sampai tuntas sampai selesai. Terus kalau mungkin di salon lain kan dia main pajak, kita kan di rumah sendiri gitu kan. Untungannya jadi dia pikir murah kan. Lebih ramah Lebih kantong. ramah. Kadang-kadang nanya tentang masalah pribadi juga, kita yang Cerita-cerita. nanggapi. Kalau itu Banyak kan yang curhat kadang. olehnya lingkupnya cuman ada Cek Widi di situ. Ah, ah. Mungkin sama anak-anak di Kadang rumah. masalah keluarga segala macam. Sambil pijet deh sambil Iya. itu. Nah, kalau untuk facial dewek Cek Widi pakai produk dewek juga. Kalau ada uang facial, misalnya kan facial tuh harus pakai istilah itu pembersih rai segala macam. Itu pakai produk dewek atau produk tapi yang sudah Cek Widi pilih? Ada yang produk sendiri campur produk orang lain juga. Tapi Kalau misalnya pakai mana ya, mengeluarkan, kita kan produknya tanpa merkuri ya ceritanya. Untuk mengeluarkan misalnya Mbak pakai bedak gitu kan, Mbak kan tidak tahu bedak itu bermerkuri apa enggak. Gitu kan. Jadi perawatan facial saya ini supaya untuk mengeluarkan merkuri yang di dalam kulit kita, pakailah produk orang lain gitu emang. Kita belum bisa buatnya itu. untuk detoxnya dulu, Cek, detoxnya, istilahnya benar, tuh benar. agak baru ditimpa dengan produk kita buat dewek. Kalau sudah perawatan detoxnya baru maskernya kita buat sendiri dari buah tadi. Dari buah-buahan, makanya dari itu kalau nak datang harus request dulu, datang tanggal berapa, Cek tuh Cek, tidak bisa nak datang tiba-tiba kamu nak facial. Itu Cek waktu tadi. waktunya kayak Cek Widi dah di rumah, ya kan. Nah, Cek, dari berapa banyak pelanggan Cek Widi yang nggak datang, yang Cek Widi sudah datang sekali, besoknya datang lagi terus tuh, Cak mana reaksi mereka lihat Cek Widi pakai produk Cek Widi buat dewek? Seneng kayaknya. Kalau misalnya pengen buatin lagi kan mereka merasa cocok ya. Tolonglah buatin lagi gitu. Ya oke lah, nanti dibuatin terus diambilnya. Aku bilang kan waktunya nggak lama, paling nggak seminggu, masukin kulkas ya. Berarti mereka juga ada yang beli tuh untuk dibawa balik Cek, untuk perawatan di rumah. Jadi memang benar-benar buatnya limited edition, Iya. tidak banyak-banyak ya. Pastinya Cek Widi dalam buat produk Cek Widi yang halal tanpa merkuri ini pernah kayaknya ada kegagalan pasti ya. benar. Itu berapa lama proses Cek Widi untuk dapat ke formula yang pas nih untuk produk-produk Cek Widi yang Cek Widi pakai sekarang? Lama itu. Lama Cek? Ya udah bilang tadi kan sebenarnya bukanya dari Bengkulu udah lama, berpuluh tahun. Berarti pas di Bengkulu itu sudah mulai coba-coba? Ya dari basic awal karena kejadian kita tadi hormonnya telat kita nggak. Oh, jadi dari situ Dari- Cek Widi sudah dari coba-coba. remaja berarti. Berarti sudah dari remaja Puluhan sudah tahun gitu. puluhan tahun ya, dari coba-coba sampai sekarang. Jadi resep itulah yang dipertahankan sampai sekarang Cek Widi ya. Ada ndak uang yang Alhamdulillah. datang nak nanya, Cak mana Cek cara buatnya? Iya boleh diajarin. Ya, dalam Islam kan kita tidak boleh apa namanya pelit ilmu. Namanya ilmu Cek. Jadi amal jariah, berjalan terus. Ya, kadang-kadang udah bisa buat sendiri, dia buat sendiri. Bilang kan aku udah bisa buat sendiri, ya tidak apa-apa. Untuk pakai dewek di rumah ya. Jadi pastinya Cek Widi pegawai dewek di salon dewek. Dari Bengkulu pindah ke Palembang. Jauh nian Iya, jalan iya, itu. Ngangkuti barangnya lagi ya. Perjalanan. Perjalanannya jauh Perjalanan nian hidup. Bengkulu Palembang nih kan. Terus pernah ke Linggau juga, Cek. Pastinya itu sudah banyak makan asam garam kalau kata orang Palembangnya lah tadi. Asam garamnya, asemnya oleh Covid terbun, garamnya ya banyak ceritanya. Kalau yang Cek Widi rasa ke selama Cek Widi buka salon apa becek ke apa ya sih kebahagiaannya gitu. Yang pasti lihat pelanggan cantik tuh sudah iya, jadi iya, nilai benar plus ya. Iya benar. Selain itu apa Cek? Apa ya kalau
psikologisnya gitu, kepuasan batin gitu. Melihat orang senang, melihat orang jadi gembira. Memang saya tuh pengennya teman tuh senang kalau dekat dengan saya. Memang rata-rata kalau saya udah pulang ke Palembang, kan sering pulang ke Palembang, langsung diteleponi. Pada dateng ya? Jangan sampai Widi datang kita hidup jalan. Pokoknya berjalan dulu agak sudahnya baliknya facial. Jadi memang kawan-kawan Cek Widi juga nunggu ya ke balikan. Selama ini Cek Widi, kata Cek Widi kan waktu di Linggau di Bengkulu masar ke produk Cek Widi dari Facebook ya. Sekarang kan sudah berkembang zaman Cek, ada TikTok, ada Instagram segala macam. Cek Widi juga main itu. Tapi kalau TikTok ini kan nunggu agak banyak followersnya baru bisa. Karena sebenarnya bisa juga dibeli, tapi kita pengen hobi tadi campur-campur katanya. Karena kita seneng seni tadi, kadang-kadang main drama yang lucu-lucu. Banyak. Tapi karena kita udah berumur tadi, kadang-kadang malas gitu. Kayaknya nggak cocok lah ya. Kadang sering juga tampil di TikTok itu nari, tapi narinya bukan nari modern, nari tradisional. Banyak juga orang nanya, belajar di mana emang basicnya pintar nari. Dari SD sudah nari ya kan. Berarti memang Cek Widi daerahnya seninya tuh tinggi gitu kan. Kalau kuliah Cek Widi jurusan, kalau dari gelarnya SAG berarti sarjana agama ya. Ngapa udah ngambil sarjana ini? Apa jurusan seni? Dulu tuh pernah sempat terpikir kayak gitu, karena ya kan kalau zaman dulu tuh terutama ayah ya paling sayang ya. Jadi dia tuh tahu saya tuh hobi menari, menyanyi, pengennya ke, kalau salah sekolah apa tuh kalau di Jakarta, SI Institut Seni Indonesia. Sudah sempet gitu. Tapi ayahnya melarang gitu. Nanti kamu jadi artis katanya. Iya kan, sudah badan ngasih, muka awet muda, ada habis-habis ini waktunya. Nah dia tidak seneng anaknya jadi artis. Justru tidak seneng ya. Jadi basic dulu kalau tidak salah hampir lah jadi. Pernah ke Jakarta dulu. Ke Jakarta tamat SMA apa tuh? Atau Plymouth mendak setahun. Nunggu setahun. Setahun tuh kerja juga di ini apa? Adalah kerja. Jadi sekali kerja di itu pengen masih karena pengen sekolah sih, aku pikir daripada nanti ayah nggak restu kan. Kita kan mau redo. Iya, redo orang tua. Disuruh balik lagi ke Palembang kuliah ceritanya. Padahal di situ udah terpikir tuh. Aku udah di Jakarta nih. Bisa nih. Bisa nih. Bisa aja saat itu ya, karena kita nurut orang tua gitu kan. Kalau zaman dulu kan paling takut sama orang tua. Sekarang aja anak-anak mah. Bener. Kalau orang tua sudah ngomong aja gitu udah takut kan. Iya, kalau sekarang jadi memang nuruti kata ayah ya, kata ayah yang memang ayah juga sayang sama kita, jadi serunya tes di YIM. Masuk. Alhamdulillah masuk. Dijalani aja. Tapi walaupun dijalaninya sesuai kemauan ayah, tetap bidang seninya tetap jalan. Nah, Cek Widi kan buat dewek produk ini. Apa pernah ada Cek Widi tuh terpikir atau punya rencana untuk ngembang ke produk Cek Widi ini untuk ke yang lebih apa ya istilah itu spesifik, terus juga Cak Uang tuh kan dipromosi ke dibuat untuk lebih tahan lama lagi biar bisa dikirim kemana-mana, itu terpikir dah oleh Cek Widi? Ada tuh sempat teman juga mensupport, kamu tuh udah banyak yang minat gitu kan, buatlah kayak itu. Sempatlah pergi ke Bandung kalau nggak salah. Jadi kita ke Bandung tanya-tanya gimana caranya supaya kita buat produk sendiri. Terkendalanya ya itu tadi, karena belum sampai ke situ, biayanya besar. Iya, biaya besar. Terus tanggung jawabnya. Saya kan orangnya tidak bisa kalau misalnya ada apa-apa kita yang merugikan orang. Karena kalau lihat aja, kalau produk skincare, produk-produk kosmetik itu paling banyak diminati. Benar kan? Tapi kasusnya juga paling banyak. Bener, ini lagi akhir-akhir ini kasusnya lagi banyak. Lagi booming itu benar. Yang apa?
detektif. Itu lagi disorotin ya, karena benar. mengandung merkuri, hidroquinon dan segala macam Iya, itu ya benar. Cek. Itu persennya. Hmm. Mungkin tidak cocok di kulit orang itu, terus persennya dikurangi, terus kita keuntungannya lebih yang ke Ownernya. gitu. Nah itulah, jadi saya tuh masih mempertimbangkan hal itu. Kita kan karena basicnya tadi akhirat, masih pikiran ini dah untuk pakai yang siapa mau aja gitu. Karena bebannya tuh berat ya. Iya, balik Iya. lagi kalau kita nak anu ke segalanya ke konsumen, kasihan konsumennya, Cek. Karena memang kalau produk yang untuk agak tahan lama tuh memang harus ada campuran-campuran lain ya. Yang Cak uang tuh bisa disimpan sebulan. Tapi kalau dilihat dari cerita Cek Widi Dewe, produk Cek Widi ini banyak diminati wong di luar kota ya. Sedangkan bertahannya cuma seminggu, kalau kirim-kirim keluar kota benar. bisa 3-4 hari lah rusak duluan di jalan istilahnya tuh Cek. Makanya yang banyak minat itu ya teman-teman dekat, keluarga gitu. Orang Palembang nih pastilah. Cak Oji, Cak Widi kan. Nah, balik lagi Cak Widi tadi cerita sama Mita di balik layar ya, dulur. Cak Widi ngomong, hari ini dia facial pengantin, besok jadi telepon lagi facial keluarga besar. Nah, kalau banyak yang minta Cak itu Cak, peminat Cak Widi lagi banyak, misalnya satu keluarga besar doang tujuh, kan pasti tidak tergawe. Iya, benar. Itu pasti Cak Widi ngajak kawan atau memang kawan Cek Widi yang lah sudah kenal lama, atau bisa basing bela ajak uang yang penting dia bisa facial, atau memang uang yang benar-benar Cek Widi kenal yang Cek Widi ajak? Biasanya yang manggil benar-benar kenal, terus dia juga memang hobi di situ. Jadi bekerja dengan setulus hati lah Cek. Iya. dipilih. Jadi dipilih-pilih ya. Kalau misalnya ada juga kadang-kadang mau nari ya, mau make-up kan. Tidak bisa kita make up satu orang dalam berapa jam. Ya panggilnya temen yang dia bisa make up juga. Jadi ada orang 3 gitu kan. Kalau make upnya pagi dari jam 4 sholatlah subuh di rumah calon pengantin, bawa orang itu. Oke. Jadi banyak bawa uang juga Cek. Kalau Jadi banyak. buka lapangan juga kan untuk Iya, orang lain iya kan. pasti. Kalau Cek itu kan kita ngajak uang rame-rame itu dia juga dapat rezekinya, kita dapat rezeki dan juga pahala ngajak uangnya. Tapi memang masih sampai sekarang banyak Cek yang minta Cek Widi untuk make up pengantin, Cek itu make up penari, masih banyak juga ya. Dan itu keluar kota dah Cek? Iya. Keluar kota? Wow. masih memang benar-benar berenergi nih Cek Widi, Cak Uji kan. Iyalah seumur ini. Iyalah seumur ini, tapi Karena masih- hobi tadi senang. Iya, tapi masih awet muda sih, karena memang Alhamdulillah. gaweknya dengan sepenuh hati. Iya, Cek Widi. Terus juga keikhlasan. Cek Widi pakainya produk-produk yang halal, terus tanpa merkuri loh dulur Jangan harap kita pakai zaman sekarang apa skincare yang dipakai tuh kadang efek sampingnya kan 10-20 tahun ke depan, kita tidak tahu. Kalau Cek Widi masih mulus mukanya. Alhamdulillah. Kalau kamu Enggak nonton juga. di YouTube kita tuh masih mulus nian gitu kan, Cak umur masih 40-an gitu kan. Padahal tadi lahir tahun berapa, Cek? 76. Ya, 76. Sekarang lah udah 48 ya. 48 ya. Oktober tadi baru ulang tahun. Wah, Cek Widi kan. Nah, Cek Widi, sebelum kita tutup obrolan kita siang ini ya, mungkin Cek Widi ada pesan-pesan untuk dulur-dulur pendengar kita siang ini yang sampai sekarang masih bingung cari produk atau yang masih berkecimpung pakai produk-produk yang mengandung merkuri, Cek Widi. Maksudnya? Kasih pesan, kasih arahan Pesan-pesan untuk yang- kawan-kawan yang masih berkecimpung di produk-produk merkuri, yang masih bingung juga cari-cari produk yang halal untuk dipakai aman Cek, itu tanpa merkuri. Ya pesannya itu tadi, karena muka ini adalah aset pertama dilihat orang. Kalau mau jibal kan lihat muka dulu. Jadi kita mesti selektif memilih gitu. Jangan sampai merugikan untuk muka kita gitu. Karena dilihat orang itu kan muka kita dulu. Nah, jadi lihat mereknya, terus komposisinya gitu, lebih selektif lagi. Terus kadang-kadang orang jual produk yang murah, kita berbondong-bondong, apalagi kan sekarang yang gandrungnya itu banyak wanita, anak remaja gitu Iya. kan. Apalagi sekarang kan anak remaja kan lebih tertarik produk luar ya.
boleh kita memakai produk luar asal sesuai dengan jenis kulit kita gitu. Ada orangnya kalau sensitif ya, termasuk kulit saya kan sensitif. Jadi enggak, kita pilihlah, jangan sampai sembarangan pilih gitu. Kalau testingnya itu jangan langsung ke muka. Ditaruh dulu di tangan kita. Kalau di tangan tidak nimbul ke rasa gatal, Alergi misalnya merah-merah, berarti cocok untuk kulit kita. Kalau Cek Widi Cek itu ya? Iya. Ini tidak apa-apa ya, kedinginan ini. Nah, maafkanlah kan, laju apa ngicut age kan. Jadi kalau Cek Widi milih Cek itu ya, ditaruh di tangan dulu, kayak dipakai sekali, nimbul ke rasa gatal atau tidak baru diterus ke. Berarti anak-anak muda zaman sekarang yang nak instan glowing, pikir 2 kali lah, kita tidak tahu ke depannya Cek. Jadi tidak apa-apa, ini penambahan dari saya ya, karena memang yang saya diajak di sini karena kenalnya sama Mbak Ira itu tadi ya. Jadi barang siapa yang mau pengen masuk IPMI, masuk aja seperti Bunda, karena Bunda juga baru kan, karena baru balik lagi ke Palembang. Banyak sekali manfaat yang kita dapat, terus ketemu juga dengan orang-orang yang hebat semua, saya pikir di situ. Karena saya wanita-wanita yang kumpul di UMKM IPMI ini, rata-rata udah berumur ya, tapi masih semangat untuk buka usaha, terus masih sharing ilmu ya, aktif juga menari. Awalnya karena saya masuk IPMI kemarin mau ke Semarang menari. Nah itulah ketemu sama ibu yang ketuanya banget ini ya, siapa namanya lupa tuh, yang ketua IPMI ini Indonesia. Ini artis siapa namanya lupa ya. Nah. Yang cantik itu. Aduh, Mita juga kayak udah ngikutin nih ya. Nah, ikut dia udah tahu ya. Jadi memang peluangnya besar ya, Cek ya, kalau melo-melo organisasi di mana memang yang uang-uangnya galak tukar-tukar informasi, tukar-tukar ilmu juga. Iya, ya. Rata-rata ada umur yang 60-an, 50-an tuh. Bisa menari. Bisa menari. Sering dipanggil kami. Kemarin sempet dipanggil-panggil acara misalnya untuk kesenian Palembang. Nah, mungkin pendengar kita siang ini Cek Widi kepo atau pengen merasuk ke salon Cek Widi. Bisa kemana Cek, atau bisa ngubungi kemana? Bisa hubungi nomor kita, nanti tanya sama RRI Pro 4 boleh juga. Ke nomor kita 0852 6983 7966. Instagram atau Facebook? Instagram ada, Facebook ada. Sama namanya Putri Humaira? Enggak. Oh, atau nama Cek Widi? Nama Cek Widi. Oke, boleh disebut ke Cek Widi? Kalau FB namanya singkatan Widi Putri. Widi Putri. Widi namanya asli, Putri nama anak. Iya, kalau Instagram? Instagram sama. Dia kan connect ya. Itu TikTok ada. Oh, TikTok juga sama ada namanya. Widianti. Jadi untuk dulur yang mungkin setelah dengar ke obrolan kita siang ini kepengen ngerasa ke pakai produk Cek Widi yang tanpa merkuri ini, bisa langsung ke Instagramnya Cek Widi sama Facebook ya. Bisa DM atau chat untuk atur-atur jadwal. Karena Cek Widi tidak standby tiap hari di salonnya. Benar Cek? Benar. Oke. Banyak kegiatan gitu Palembang. Iya, banyak kegiatan. Cek Widi di mana ada rame-rame di situ ada Cek Widi Caknya. Iya benar. Apalagi yang pengajian mak-mak. Nah, jadi di Gria Agung ada kemarin. Nah, siapa kemarin yang ke Gria Agung pasti juga Cek Widi ya. Ya, diajak wong foto-foto lah karena lama tidak ketemu. Mulai kita ditarik wong ke sana ke sini. Iya. Jadi memang Cek Widi ini di mana-mana ada. Jadi untuk kami yang nak ke salon Cek Widi harus booking dulu, harus ada buat janji dulu baru bisa. Kadi, terima kasih Cek Widi ya sudah datang ke studio Pro 4 siang ini dan sudah ngobrol-ngobrol juga sama Mita ngeno ke usahanya Cek Widi yang memang ndak ngguno ke produk merkuri ya. Jadi untuk kamu dodolor yang ketinggalan obrolan kita siang ini bisa langsung ke YouTube kita Pro 4 RRI Palembang untuk nonton siaran ulangnya, dan mungkin di sana kamu bisa dapat informasi nomor WA Cek Widi,
terus juga Facebook dan Instagramnya untuk kamu atur jadwal bertemu sama Cek Widi untuk facial dan yang lain-lainnya. Terima kasih Cek Widi. Kita tutup dulu obrolan kita siang hari ini. Cek Widi pamit, Mita juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And for those that want to get